Bagaimana Pak Yudi Ya, untuk mencari ide nih, yang akhirnya Pak Yudi punya video itu sekitar berapa sekarang jumlahnya Pak? 2000 berapa Pak? 2.800 video Pak ya? tiga tiga ribu tiga ribu tiga Tiga ribu ribu, iya. Gimana Pak Yudi tiga mencari ribu ide ya sampai video. 3.000 tuh? Silakan Pak Yudi. Mudah Pak ya, mudah menjawabnya itu mudah. Pertama ada rumusnya 3 I P B. Mungkin banyak orang yang nggak tahu itu imajinasi. Jadi daya-daya khayal kita itu kita kembangkan Pak ya. Yang kayaknya nggak mungkin itu kita bikin mungkin dalam sebuah narasi cerita video. Contoh, saya pernah membayangkan Rocky Gerung itu berjumpa dengan Bung Karno di masa tahun 45. Padahal Rocky Gerung kan hidupnya di abad 20 ya. Atau Rocky Iya. Gerung kita pertemukan, kira-kira kalau Rocky Gerung ketemu dengan Perdana Menteri Natsir atau Agus Salim yang mereka tidak satu zaman, itu gimana? Itu kan imajinasi ya, itu menjadi cerita yang menarik untuk konten YouTube. Yang kedua pengalaman hidup sendiri atau pengalaman hidup orang lain itu dijalin, disulam dalam sebuah cerita sehingga memperkaya konten YouTube kita, pengalaman hidup kita sehari-hari, kita ketemu siapa kita ceritakan di depan kamera. Dan yang ketiga bacaan kita itu kan mengisi intellectual reserve ya, cadangan intelektual kita, baik bacaan buku-buku yang pernah kita baca atau kita membaca kejadian-kejadian di alam semesta yang terkembang, ayat-ayat kauniyah itu. Di samping kita membaca yang tersurat buku, juga membaca yang alam terkembang. Nah, imajinasi kemudian pengalaman hidup, baik pengalaman hidup orang lain maupun orang sendiri, itu sumber dari konten YouTube ya, sebagaimana dia juga sumber dari ide-ide untuk penulisan buku di samping bacaan referensi-referensi itu. Jadi kalau kita selalu mengembangkan imajinasi kita sendiri, insya Allah kita nggak kekurangan ide ya, nggak kekurangan ide. Misalnya gini, kita bayangkan tiba-tiba bagaimana menurut Anda kalau tiba-tiba Dr. Ali Mukhtar Ngabalin itu wafat tiba-tiba menyusul Maher Maher siapa? Ustadz Maher siapa Pak? Kemarin meninggal. Apa ya? Atau Maher lebih apa? Atau lebih apa? Aktual respon penonton. Silakan diberi komentar di bawah ini. Itu kan imajinasi. ya, ya, ya kan boleh ya, kan boleh gitu ya. Imajinasi untuk membongkar kebuntuan ya dalam menciptakan. Terus pengalaman hidup itu kan pengalaman tahun-tahun logis itu kan penuh dengan pengalaman interaksi konflik dengan orang-orang dan lingkungan atau kita juga berkonflik dengan diri sendiri. Itu bisa diceritakan ya, bisa diceritakan untuk enrichment, pengayaan dari konten-konten YouTube kita. Itu menjadi menarik kalau kita bikin YouTube itu disulam, dikaitkan dengan unsur semi autobiografi kita sendiri. Jadi ada sebagian riwayat hidup kita yang kita susupkan, kita sisipkan dalam narasi video yang 7 menit itu. Itu kan cara untuk supaya ide itu nggak mati. Kalau pengalaman hidup kita kan kita bisa ngomong sendiri tanpa harus tanya ke orang lain Pak ya. Ya kan? Karena Iya, hanya iya. kita yang alami dan hanya kita yang bisa bercerita. Dan metode itu yang selalu saya lakukan yaitu mengembangkan imajinasi sendiri. Kalau komputer itu kan bisa bekerja dengan cepat Pak ya. Tetapi komputer itu beda dengan manusia. Manusia itu bisa berimajinasi, tetapi komputer tidak. Komputer itu hanya mempercepat pekerjaan, tapi dia tidak bisa merentangkan daya-daya imajinasinya. Ya. Hanya manusia yang memiliki atau dianugerahkan oleh Allah memiliki kekuatan imajinasi. Dan kekuatan imajinasi itu harus dilatih ya, dikembangkan meskipun kayaknya tidak masuk akal gitu, tapi itu bisa menjadi sumber lahirnya ide-ide untuk YouTube kita yang tidak pernah habis. Karena imajinasi itu seperti lautan yang tidak bertepi, jadi sangat luas ya. Nah, itu suka dilupakan tuh sama YouTuber pemula maupun YouTuber yang sudah tua. Karena melupakan imajinasi, dia terpaku pada data-data yang ada dicetak di media sosial atau di koran-koran gitu misalnya. Itu justru akan membelenggu imajinasi. Mungkin hanya judul berita itu bisa tanpa harus membaca semuanya, kita langsung bisa mengimajinasikan materi yang akan kita kembangkan hanya dengan membaca satu kalimat. Karena imajinasi
bisa menghidupkan satu konten YouTube. Gitu Pak. Jadi ada 3. Jadi imajinasi, pengalaman hidup sendiri atau pengalaman hidup orang lain, dan juga bacaan kita terhadap buku atau bacaan kita terhadap sejarah, terhadap peristiwa-peristiwa itu. Gitu Pak. Jadi selama sekian ribu konten YouTube Pak Yudi selalu menghadirkan 3 hal itu tersebut ya, imajinasi, pengalaman hidup, dan selalu. bacaan. Nah, bagaimana Pak Ya, untuk selalu menguatkan pikiran kita Pak? Kan imajinasi itu ibaratnya masa lalu ya, atau imajinasi yang akan datang, mimpi lah gitu kira-kira. Untuk menguatkan memori kita gimana Pak? Apakah memang kita harus catat dulu sebelum itu, atau memang secara spontan saja hadir seperti itu? Kalau pengalaman saya sih spontan Pak. Saya tidak pernah mengonsepkan secara tertulis seperti seorang pemikir sistematis itu menyiapkan makalah untuk seminar ya, bikin pointers ya, enggak. Pokoknya asal kita nyalakan itu kamera, dipencet kan kemudian on ya, udah langsung ngomong gitu. Ya ngomongnya kan nggak sistematis, ya nggak apa-apa juga sih. Ntar lama-lama juga bertahap dia sistematis sambil kita menit-menit itu berjalan kan. Jangan susah Pak jadi YouTuber. Nanti hidup udah susah tambah susah. kapan bahagianya ntar. Jadi gitu Pak, langsung aja spontan. Kalau kita kasih durasi misalnya 7 menit misalnya kan, tapi kan ketika kita berpikir apakah nantinya akhir dari cerita kita edit di aplikasinya Pak, kita edit hal-hal mana yang tadi bingung, diam, kita buang, atau memang apa adanya Pak yang kita akan sajikan. Artinya Kak Pak Yudi suka cerita kan nggak perlulah diedit, nggak perlu kasih hal-hal yang repot ke hidup kita, cuma sebentar sekali aja, seperti itu Pak. Iya. Ya ada dua pendekatan, ada 2 mazhab pemikiran kira-kira begitu. Ada yang ingin tampil perfect supaya kelihatan memang dipersepsi oleh penonton sebagai dia YouTuber yang sempurna di dalam membangun kontennya. Ada yang natural apa adanya dengan keluguan dan kesederhanaannya itu. Itu yang mazhab kedua. Yang mazhab pertama itu dia seorang perfeksionis ya. Orang yang ingin sempurna dengan editing yang dengan keahlian editing, desain grafis, dan ya macam-macam efek dia pakai ya. Yaitu kan satu pilihan dalam membangun satu channelnya sendiri ya. Tapi kalau saya sih tahap untuk mencari keindahan estetik itu sudah nggak perlu lagi, yang penting pesannya sampai dengan kesalahannya yang tidak perlu diedit lagi gitu Pak. Nanti kan pembaca juga tahu maksudnya ini gitu lah. Karena kita bekerja kan dengan kecepatan, bukan bekerja dengan kesempurnaan gitu loh Pak. Ya. Begitu juga dalam hal view Pak. Pemandangan kayak sekarang ini kan, ketika Pak Yudi ada kegiatan lain, langsung saya buka dialognya ini di Kebon Singkong nih ya, di tempat yang mungkin entah berantah nih ya. Nah, mungkin ada di peta atau tidak, nggak tahu juga daerah ini Pak ya. Begitu juga Pak ya, untuk view-nya, pemandangannya. Di belakang tanah saya 400 meter yang untuk masjid ya, untuk masjid sebagian ya, dan pesantren. Sudah kita bebaskan, kemarin sudah kita bayar 200 juta dari sumbangan dari donatur selama 23 bulan, selama 2 tahun hasilnya tanah ini. 1 meter 750. Kita sudah bayar 200, masih utang 100 juta, kita minta dikasih tenggang waktu untuk membayar selama 1 tahun. Tapi udah bisa dibayar ya. Pak Yudi bisa mendekat Pak, mungkin nanti pendengar YouTuber dari manapun berada di benua bisa lihat bidang tanahnya nih Pak, kondisi seperti apa, apakah sudah ada bangunan atau tanah kosong. Tanah kosong Pak, tanah kosong. Itu lagi dibersihin ya, udah. Nah, jadi pendengar YouTuber yang berada di mana ini realnya dari duit yang sudah dikumpulkan Kak Yudi selama berapa bulan Pak? 200 juta Pak ya sudah terkumpul ya. Nah, ini kondisi tanah 23 bulan. Ya, 23 bulan ya, hampir 2 tahun ya, 2 tahun kurang 1 bulan. Nah, ini lokasinya penonton YouTuber Pak Yudi
kita bisa langsung lihat ini bagaimana di situ masih ada pohon pisang, pohon apa nih, Pak? Duku, Pak, ya? Nah ini dia. Jadi teman-teman semua yang ingin memberikan sumbangannya kurang masih 100 juta lagi ya. Dan setelah itu mungkin nanti tahap berikutnya 100 juta ya. Kemudian tahap berikutnya adalah untuk pembangunan ya, pembangunan madrasah, sekolah ibtidaiyah, pesantren, ojolali dan masjid 6 syuhada. 6 syuhada. Oke. Jadi kita bisa saksikan ya. Itu dia. Jadi uang yang selama ini Bapak Ibu kirimkan ke Pak Yudi, ini hasilnya udah kelihatan. Insya Allah amal jariah Bapak dan Ibu akan mengalir, Pak, sampai anak cucu dan terus, karena ini adalah wakaf untuk umat ya, bukan kepemilikan tapi wakaf yang semuanya akan dikelola oleh masyarakat setelah kita memiliki bangunan tersebut. Ya, kembali lagi Pak Yudi mengenai cari ide. Nah, Pak Yudi bagaimana nih ketika di depan kamera? Apakah grogi, Pak? Grogi, gugup, atau salah-salah ucap dan sebagainya, Pak? Iya. Iya, insya Allah. Iya. Itu menjadi satu warna yang tersendiri ya. Jadi malah gak usah diedit gitu, salah ucap itu. Tinggal dikoreksi di detik-detik berikutnya di video yang sama tanpa harus dipotong. Meskipun misalnya batuk atau ada orang lewat tidak kita kehendaki, nggak apa-apa kan, dimasukkan aja gitu. Ada suara motor paling kan nggak terlalu mengganggu. Jadi nggak usah diedit kalau saya. Tapi kalau yang lain mungkin merasa itu satu noisy, satu gangguan ya. Ya mereka edit ya. Tapi kalau saya di depan kamera itu sekali jadi, Pak. Sekali jadi. 10 menit, udah sekali jadi, sambil pulang jalan itu langsung kita upload, tinggal ngasih judul aja. Jadi nggak terlalu sulit kalau menurut pengalaman saya, yang penting jangan jadi YouTuber itu di awal-awal atau YouTuber pemula, jangan pengen kelihatan jadi orang pinter di depan kamera gitu loh Pak Ade. Kenapa? Jangan ingin kelihatan pinter dan sempurna, karena yang nonton video kita itu banyak dokter, banyak profesor, banyak orang-orang pinter ya, yang jauh ilmunya itu lebih tinggi dari kita. Jadi kita malu kalau kita ngaku jadi orang pintar kan ya gitu. Jadi lebih baik kita tampil apa adanya, tampil orisinal kita. Be yourself, jadilah diri sendiri, tampil itu saya kira jauh akan lebih produktif ya. 1 hari 3 atau 5 atau 10 upload ya, tampil apa adanya, yang penting ide-ide itu cepat tersebar ke 5 benua. Nah, 7 menit. Pak Yudi mengatakan nih Pak, yang saya pernah kutip juga dari beberapa video Pak Yudi, katanya saya pernah me-upload 10 video dalam satu waktu. 10. Nah, gimana Pak ceritanya Pak dengan IPB tadi Pak, imajinasi, pengalaman hidup dengan bacaan. Apa aja Pak isunya Pak dari yang 10 video itu? Ya. Upload malah 15 bukan 10 Pak. Tapi saya bikin hanya 2 menit. Jadi sekali duduk di tepi danau itu ada kursi sederhana, saya duduk 2 menit langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara cara memegang kamera gitu ya. Bla bla bla. Terus dimatiin setelah 2 menit, terus saya bilang terus salam lagi, terus saya bilang cara menentukan tema gitu. Jadi nggak dikonsep pakai tulisan dari rumah, tapi langsung spontan, pendek-pendek 2 menit sebanyak 15 tema sekali duduk. Jadi rekamannya kira-kira 30 menit, itu 15 judul langsung diupload hari itu juga 15-15 ya, tentang YouTube ya. Dan itu kan berarti poinnya adalah bagaimana kita bekerja dengan kecepatan cahaya gitu. Bisa itu. Tapi ya begitulah, yang penting udah terdokumentasikan, karena kita ini harus sadar ya,
ini dokumentasi pribadi atau dokumentasi intelektual itu bisa dilakukan dengan cara yang murah melalui hanya satu HP dan dengan satu tangan tanpa tripod, dan bisa diedit, diupload hanya dengan HP itu juga. Sampai ke Boston, bisa nyampe ke Darwin, bisa nyampe ke Lyon, Prancis, bisa nyampe ke Mekah, bisa nyampe ke Senegal, bisa nyampe ke Ottawa di mana Kanada, bisa nyampe sampai ke Jerman, ke Luzern, Swiss, dan juga negara-negara lain. Kenapa itu nggak dipakai ya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian ketika kita melakukan satu rekaman-rekaman untuk YouTube kita. Dan yakinlah, berpikirlah sederhana, bekerjalah dengan cara sederhana, ngomonglah dengan cara sederhana, supaya kita memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Kesederhanaan itu, Pak Ade, menurut saya kekuatan seorang YouTuber pemula sebenarnya. Dan jangan terlalu jelimet gitu loh hidup. Hidup udah susah, tambah susah gara-gara berpikir yang terlalu ruwet ya. Berpikir sederhana, ngomong sederhana, langsung upload dengan cara sederhana, insya Allah produktif gitu. Nah, kalau Pak Yudi sebagai komunikator ya, Gitu, bagaimana Pak apalagi komunikan? Kalau Pak Yudi sebagai nanya apa lagi? Nanya apa lagi? Kalau Pak Yudi sebagai komunikator, YouTuber, bagaimana Pak respon dari pendengarnya? Oh, iya. Misalnya orang tanya, jadi kita, Pak Yudi, kok jadi begini, kok nggak ada intronya, kok nggak ada lagunya, gimana Pak Yudi? Respon dari pendengar. Pertama-tama, jarang itu Pak ya soal teknis itu. Tapi yang poinnya itu begini, saya kira kalau sebagai komunikator, sebagai YouTuber kan sebagai posisinya sebagai komunikator ya Pak ya. Yeah. Itu ngikutilah hadis Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat tingkat kapasitas intelektualnya. Nah, kita juga harus sadar yang kita hadapi, penonton-penonton kita tidak semuanya berpendidikan tinggi kan gitu Pak ya. Malah menurut data itu kan 70% itu angkatan kerja kita itu hanya lulusan SD dan tidak tamat SD. Tidak tamat SD atau tamat SD 70% dari 100%. Nah, 25% lulusan SMP dan SMA. Hanya 5% yang elit begitu secara akademik, lulusan perguruan tinggi ya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Jadi kita berhadapan dengan masyarakat yang, mohon maaf, uneducated people, gitu Pak ya, yang tidak terlalu tinggi, dan kita berarti bahasa kita harus bisa dimengerti oleh lulusan SD kira-kira. Nggak ada istilah-istilah yang ekspresi intelektual kan nggak semua orang paham ya. Itu kita jelaskan maksudnya apa. Atau pakai bahasa-bahasa yang jangan gagah gitu loh, supaya kita kelihatan pintar pakai bahasa-bahasa asing gitu. Pakai bahasa biasa aja. Kalau kita pakai bahasa sederhana, yang kira-kira tukang empek-empek yang dorong gerobak itu ngerti, itu kan pesannya jadi sampai ya. Bagaimana kita punya sikap tablik, punya kemampuan menyampaikan komunikasi dan ditangkap oleh komunikan gitu dengan cara yang dia mengerti tanpa dibatasi oleh nggak ada barrier karena kosakata yang sangat intelektual, sangat asing gitu ya. Pakai bahasa Indonesia yang sederhana itu. Dari segi itu bahasa digunakan oleh Buya Hamka yang sangat rendah dalam pengertian bisa ditangkap awam, seperti kita lihat dalam tafsir Al-Azhar itu bagus sekali ya. Atau bahasa di tulisan-tulisan pidato Bung Karno di 2 jilid yang itu Pak, yang di bawah bendera revolusi, itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh Bung Karno kan bahasa rakyat itu. Jadi malah sampai pesannya nggak seperti bahasa politis, nggak seperti bahasa politisi sekarang yang canggih-canggih, rakyat malah nggak ngerti. Saya aja nggak ngerti. Jadi kalau jadi itu bermula, jadilah orang biasa yang pertama ya, jangan jaim. Jangan jaim, jadi orang biasa, jangan pengen kelihatan intelektual, jangan kelihatan jadi orang pinter gitu loh. Itu masalah jadi nggak produktif gara-gara dihambat secara psikologis ya oleh diri kita sendiri yang pengen tampil sempurna, kan gitu Pak. Jangan merasa pintar pada kita salahnya sendiri. Bukan salah saya kalau nggak pernah upload YouTube karena bingung sendiri ngomongnya gimana. Kita padahal kita juga nggak pinter.
Kita pura-pura nggak pintar, padahal kita pintar, Pak ya. Atau sebaliknya, pura-pura kita pintar, padahal nggak pintar kita ya. Iya, Pak Yudi, gangguan sinyal lagi nih, Pak. Lagi. Apa lagi nih? Pak Yudi, gambar Pak Yudi nggak kelihatan nih, Pak, wajahnya. Wajah yang ganteng deh. Kenapa? Baru ada lagi. Kenapa? Baru ada lagi. Baru ada lagi. Kenapa? Koneksi internetnya itu berarti ya? Iya. Saya nggak. Kayaknya ini Pak, sinyal ini Pak. Nah begitu juga Iya. Pak Yudi, waktu saya nonton video Pak Yudi, waktu Pak Yudi belajar bahasa Inggris ya di Pare Kediri ya. Pak Yudi Ya, udah turun di kereta, udah naik beca, kemudian masuk pesantren, kemudian ini nih ya Pak Yudi ya, yang videonya viral dan saya selalu ikutin. Nah, begitu mungkin Iqbal ya, sebagai perbandingannya masyarakat bawah pun udah kenal Pak Yudi sampai Kediri ya. Kayak gitu. Saya dikenal itu di Kediri. Akhirnya banyak orang datang ke asrama saya, ke kom saya itu dari Solo naik motor 6 jam, dari Mojokerto, dari Malang, dari Surabaya. Di pasar saya dikenal, saya heran ya. Supir kenal, Tua Donat ya katanya. Di masjid Kediri itu, masjid waktu sholat Jumat, saya kan lagi sholat ini Pak, lagi sholat tahiyatul masjid ya. Yeah. Rupanya di sebelah saya itu ngikuti saya, nunggu saya selesai salam atahiyat gitu ya. Assalamualaikum. Jadi dia YouTuber ya katanya. Jadi dia ngikutin saya sholat tahiyatul masjid waktu datang dari masjid Jumatan. Dia kenal saya nggak kenal dia. Jadi artis Pak ya? Jadi selebritis Pak ya? Artis. Apalagi waktu itu Pak, zaman demonstrasi ke MK, zaman Pilpres kan itu pada demonstrasi ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, gugatan. Kan saya ngeliput tuh. Saya ngeliput pakai peci putih, pakai baju biru. Semua orang minta foto. Saya malu. Jarang. Soalnya yang minta foto emak-emak yang saya cari, gadis-gadis nggak ada. Kecuali 1-2. Gitu Pak. Jadi ada ini ya, ada kesan tersendiri Pak ya, ketika kita natural apa adanya, nggak pernah kita rekayasa, orang lebih menerima kita ya, setelah kita berada di masyarakat ya. Iya, waktu kemarin saya ngeliput itu, Habib Rizik yang mendarat 10 November itu waktu datang di bandara terus ke Petamburan ya. Saya kan nunggu di Petamburan. Banyak orang minta foto di situ. Saya dikenal banyak orang di situ. Ya, sama anak-anak muda, sama bapak-bapak di situ. Jadi itulah ya barokah daripada menjadi YouTuber pemula ya. Jadi kenal foto-fotoan. Dikenal sebagai Tua Donat maksudnya. Iya. Oke. Itu Pak. Ya, Pak Yudi kita. Ini sekarang saya masuk lagi ke sesi kedua. Ya, sekarang baik. Sekarang kita akan masuk ke pembicaraan berikutnya. Kita akan gali lagi YouTuber tertua di semesta, tukang donat dari Parung, Yudi Pramoko, yang sedang merealisasikan pembangunan masjid dengan nama Syuhada dan pesantren Ujuladi di Parung, Depok, Jawa Barat. Kalau di sini ya? Ya, insya Allah ya, ini lokasinya sudah kelihatan. Dan mohon doanya 400 meter. 400 meter ya. Insya Allah akan berdiri sebagai tonggak sejarah peradaban umat di Parung khususnya, yang dikendalikan oleh Pak Yudi, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk uang pembangunan untuk pembebasan tanah sebesar 200 juta rupiah dan masih ada kekurangan 100 juta rupiah. Insya Allah yakin sudah dibayarkan Pak, sudah dibayarkan. Ya, harga tanahnya 300 juta Pak ya? Harganya? Karena 400 meter kali 750 Pak. Ya. Untuk yang di sini ya. Ya. Jadi ini sebenarnya ada masalah. Di sana nggak ada jalan, di sana nggak ada jalan, di sini nggak ada jalan, punya orang, nanti kita mau bebaskan lagi mereka. Tanah-tanah yang menggepung.
Kenapa murah? Karena nggak ada jalan keluar. Nanti kalau bangun kita pakai helikopter, Pak. Kayak helikopter. Karena tanah yang nutupi kita, dia jual lebih mahal, 1.100.000. Oh, Yang iya. nutupi. Jadi nggak ada jalan keluar. Nanti kita kalau bangun, insya Allah pakai helikopter. Jadi dikurung ya tanah Tapi ini ya. insya Allah nanti Allah, ya, Iya. nanti insya Allah yang memberikan makhraja jalan keluar ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, dia Allah memberikan solusi makhrajan, way Iya. out untuk orang yang bertakwa itu, insya Allah. Harus dibikinin nih Pak, terowongan nih Pak. Harus bikin gorong-gorong katanya Pak. Karena Jangan ngomong gorong-gorong. karena di sekelilingnya nggak dikasih jalan tembus Pak, helikopter masih mahal ya. Bikin flyover kayak ini Pak, jembatan layang nih Pak. Gorong-gorong ya. Nah, Gorong-gorong aja. gorong-gorong aja ya. Kalau ini tulisan ini Pak, tulisan Suez nih Pak. Bikin jembatan bisa juga Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau di atas enggak. Pak, mengenai respon Pak masyarakat sekitar Pak dengan rencana Pak Yudi mau bikin pesantren atau masjid 6 Syuhada ini Pak, gimana responnya Pak? Responnya bagus ya, karena mereka jadi kenapa madrasah nggak SD? Saya tanya mau bikin madrasah apa SD? Kata istri saya itu jangan SD Pak, tapi sekolah yang ada akidah akhlaknya, yaitu madrasah itu. Akidah akhlak yang dilupakan ya kan. Kalau di SD kan nggak dapat tuh kira-kira. Iya, iya. Jadi dia kata istri saya yang sarjana itu, yang sudah 3 kali ke Mekah itu, dia bilang yang ini aja Pak, yang ada akidah akhlaknya, maksudnya madrasah. Dan namanya madrasahnya nanti Darul Bahira, jadi artinya kampung yang cemerlang gitu kira-kira. Nama dari madrasah itu rencana Darul Bahira. Bahira Gitu. ya. Bahira. Bahira. Ya mudah-mudahan pada pendengar YouTuber Pak Yudi kita fastabiqul khairah. Kalau satu orang ngasih 10.000 tapi yang menyumbangkan ada 100.000 atau 200.000, mungkin besok pagi udah selesai nih Pak untuk pembebasan tanah, dan insya Allah tahap berikutnya adalah pembangunan gedungnya atau fisiknya yang akan kita doakan sama-sama. Bangunnya Pak Yudi? Ya nggak usah banyak-banyak, satu orang aja 100 juta selesai. Betul ya, 200 orang. Berikutnya Pak, kita bincang-bincang sore ini Pak, yang kata Pak Yudi nggak ada konsepnya nih, jalan natural aja Pak ya. Nah bagaimana nih Pak Yudi menjaga stamina di usia yang masih 25 tahun ke atas, maksudnya ke atas sampai 60 Pak ya. 25 tahun ke atas ya. Ya. Saya bilang umur Pak Yudi 25 plus lah. Plusnya plus 35 maksudnya, 35 tahun, 60 ya, hampir 60 ya. Kita doakan Pak Yudi sehat, bisa mengeluarkan ide-idenya dan dipercepat pembangunan fisik baik masjid dan pesantren. Nah, Pak Yudi, bagaimana Pak Yudi ini membangun stamina sebagai YouTuber yang pemula ya? Kalau bilang saya pemula kan baru 2 tahun ini ya, Pak Yudi benar-benar maksimal ya. Kemarin kan kita bincang-bincang. Iya, karena baru 6 tahun tidur dengan 38 subscribe. Kemudian tiba-tiba ada momen Rocky Gerung dengan Prabowo langsung meroket dari 200 sekarang udah 270.000 subscribe-nya dan ditonton sebanyak di 35 juta pasang mata dan 5 Bagaimana Pak Yudi ini membangun stamina fisik dengan menjadi seorang YouTuber tertua di semesta? Jadi pertama harus ada persiapan ruhiyah, karena kekuatan fisik itu haruslah berangkat dari kekuatan ruhiyah Pak, kekuatan ruhani Pak. Jadi pertama-tama kalau menjadi YouTuber dirapi dulu sholatnya itu berjamaah 5 kali ke masjid ya, menurut saya ya. Karena di situ nanti kita lebih mantap menghadapi masa depan, lebih optimis menghadapi kehidupan, karena kita itu menjaga hubungan-hubungan baik dengan Allah. Lewat sholat subuh gak telat, sholat lohor gak telat, asar gak telat, maghrib gak telat, semuanya berjamaah.
Jadi 80% masalah itu ada di dalam diri kita, Pak, terutama sholat. Kalau sholatnya berantakan itu soal kita 80% nggak selesai-selesai sepanjang hayat ya. Jadi 80% masalah kita selesaikan dulu, yaitu dirapiin aja sholatnya dulu. Untuk kita berkarya di atas pondasi kekuatan ruhiyah yang memang sudah mekanisme sudah disiapkan oleh Allah melalui sholat 5 waktu itu. Saya kira kuncinya di situ mungkin ya. Saya nggak tahu kalau cara orang lain. Secara teknis, kalau secara teknis, tadi kan secara ruhiyah supaya kuat itu harus dikuatkan jiwanya dengan cara kita memperbaiki diri sendiri, yaitu hubungan-hubungan baik kita dengan Allah lewat sholat itu. Itu yang pertama secara ruhiyah. Yang kedua, kalau saya boleh usul, sejak tahun 2020 itu saya mengikuti Bilal bin Rabah selalu memperbaharui wudhu. Jadi sudah 22 tahun. Saya wudhu kalau nggak sholat tapi batal wudhu lagi. Itu kan satu teknik ya untuk mengembangkan pribadi bagaimana mencapai peak puncak-puncak karya dengan pendekatan ruhiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, soal yang ketiga itu soal teknis. Minimal tiga upload sehingga kita itu tertantang untuk mengejar target itu. Kalau memang lebih ruhiyah kita kuat, kita tingkatkan 5. Jadi kalau orang yang lemah mentalnya, lemah ruhiyahnya, nggak terbiasa untuk membina diri sendiri dengan hubungan-hubungan kita dengan langit, saya kira dia cenderung malas ya. Ya karena sholat aja malas, bagaimana dia bisa berkarya dengan kuat, dengan gairah. Jadi kuncinya itu kekuatan ruhiyah di dalam diri kita yang dilatih secara sistemik, secara 5 kali terus menerus. Itu yang sudah disiapkan cara untuk menjadi produktif itu, dan stamina menjadi kuat itu, dan secara istimroriyah berkelanjutan atau sustainable berkelanjutan karena kekuatan ruhiyah yang kita latih sendiri. Dan itu nggak ada rumus ya, kecuali kita rasakan, kita latihkan sendiri menurut ajaran-ajaran Islam itu akan mempengaruhi nanti produktivitas kita dan stamina kita. Meskipun sudah tua, tapi coba lihat misalnya, saya suka ngomong bercanda sama anak-anak. Coba Bapak umurnya 60, bandingkan umur 60 dengan orang-orang yang di 60 di kampung ini ya kan. Produktivitasnya mana lebih tinggi? Dia lupa kuncinya adalah di perbaikan ruhiyah tadi sebagai YouTuber pemula. Saya kira itu kunci. Artinya ada supaya stamina. Artinya ada teman-teman Pak Yudi yang seumuran lebih atau kurang lebih dari usia kita, mungkin dia 60 tahun udah loyo, udah males, tidur-tiduran, nggak ada gerak, atau juga udah sakit-sakitan gitu ya. Bukan hanya loyo, nggak punya karya apa-apa kecuali ngobrol sambil memetik sebuah rokok di bibirnya yang sudah layu itu. Udut dia Pak ya. Padahal umurnya baru 50, baru 55. Ada yang 45 sudah keriput ya. Karena dia tidak terbiasa untuk berhubungan dengan sumber kekuatan yang abadi, yaitu Allah tadi. Itu persoalannya. Jadi ini sifatnya universalnya. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Quran, orang itu akan semakin abadi di dalam berkarya. Saya kira begitu ya. Akan semakin kuat. Coba kita lihat pejuang-pejuang Islam itu. Katakan Habib Rizik yang di penjara. Emang di penjara dia menderita? Tidak, dia berbahagia di penjara itu. Bisa nulis buku ya. Karena bisa lebih dekat ke Allah, bisa menyelesaikan tesis doktornya yang ribuan halaman dalam bahasa Arab, tidak perlu diganggu oleh orang lain. Di blocking time oleh Allah karena karena perjuangan Habib Rizik sengaja. Justru indah dia di penjara itu, menjadi kekayaan pribadi yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Jadi dia sebenarnya nggak menderita itu. Orang umum aja ya, orang umum aja yang melihat dia menderita ya. Justru dia lebih. Karena orang umum kerjanya menilai, tidak berbuat apa-apa kecuali menilai orang lain berjuang, ya kan. Ya kita doakan Pak, ada tafsir nanti ya, namanya Rizik Pak ya, kayak hampa ya, di penjara di masa baru bisa ya. Al-Azhar muncul, atau seperti Said Qutb ya. Said Qutb juga kan buku Fidal Quran ya, di bawah naungan Al-Quran ya, ketika dia di penjara ya oleh rezim Mesir waktu saat itu ya. Iya, 6 jilid kan Fi Zilalil Quran itu kan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia 2 versi ya.
di bawah versi yang undang-undang. 10 jilid sama versi 11 jilid. Iya, Kalau 11 jilid 11 jilid kan Robani Fidel Press tuh itu ya, siapa itu ya Fidel Quran, tapi kan dia dihasilkan oleh badan yang kurus kering ya, ya. di penjara, tapi menghasilkan karya besar. Kenapa? Ya kekuatan ruhiyahnya itu yang bicara, bukan fisiknya yang kuat kan? Ya nggak? Iya, Kan iya. badannya nggak setegap Natalius Pigai misalnya. Si itu Said Qutb itu kalau kita lihat videonya kurus kerempeng, Iya. kekuatannya ada terletak pada ruhiyahnya yang kuat ya, karena dihubungkan dengan Allah itu kuat sehingga dia sangat produktif kan gitu Pak ya. Betul ya. Ya orang juga katakan ada 2 umur katanya Pak. Satu adalah umur biologis yang mungkin 40 tahun, 50, 80 tahun dia wafat ya, meninggal ya secara fisik ya. Tapi umur produktif, umur karya akan abadi ya. Bapak katakan tadi Soekarno dengan buku yang tebal itu DBR di bawah bendera revolusi, tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka dan juga Visual Quran oleh Syed Qutb dan juga tokoh-tokoh lain saya Sabik, kemudian tokoh-tokoh Muhammad Tathir, kemudian Hatta ya, Hatta yang Pak Yudi sering memperlihatkan pemikiran-pemikiran Hatta. Ada juga filosof yang dari luar negeri, mungkin secara fisik sudah dikubur, tapi karyanya masih abadi. Iya ya, kayak gitu ya. Jadi begitu ya, kalau Pak Yudi lihat dari membandingkan teman-teman Pak Yudi yang usianya di bawah atau di atas Pak Yudi ya. Tapi yang Bapak tadi itu yang dia suka ngerokok Pak, itu besok akan laku nih Pak. Langsung lagi Ramadan nih Pak. Kan dia suka ngerokok Pak. Karena dia akan bisa menentukan kapan Ramadan datang karena dia ahli hisab dia Pak. Ahli hisab. Jadi susah kapan tanggal 1 Ramadan, nah dia akan datang Pak, karena dia ahli hisab dia Pak. Nah Pak Yudi menarik nih ya, Pak Yudi tadi mendatangkan kekuatan langit ya, tangan-tangan langit Pak ya. Itu tadi juga saya ingin akan minta penjelasan lebih lanjut Pak mengenai metode Bilal tuh Pak, Bapak katakan tadi Pak. Memang kalau kita lihat satu hadis, saya kata Rasul, saya dengar teropak Bilal di surga, kata Nabi. Nabi tanya, Bilal, apa kerjaan engkau selama ini? Kok saya dengarkan teropak engkau di surga? Saya selalu wudhu ya Rasul, sebelum saya sholat, saya wudhu, kemudian saya sholat wudhu 2 rakaat. Nah makanya Rasul sendiri, itu artinya kalau dibilang bahasa yang sekarang bid'ah itu ya bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasul tapi diiyakan ya. Sejarah salah satunya Bilal yang punya kebiasaan membersihkan dirinya sendiri ya dengan wudhu dan sholat syukur wudhu itu, dan itu akan mempengaruhi karya-karya dia dalam sejarah. Bilal itu kan hanya seorang budak status sosialnya itu tidak tinggi, tetapi menjadi bermakna atau punya peran yang signifikan dalam sejarah sebagai muadzinur Rasul itu karena didikan Rasul, dan salah satu yang dia terapkan itu tadi selalu memperbaharui wudhu kan gitu secara konsisten, dan itu menjadi dia dikenal dalam sejarah kan gitu ya. Begitu harum nama Bilal karena hanya amalan yang berwudhu tadi, ya kan? Iya. Namanya kan harum, beda dengan koruptor di Sukamiskin itu kan, atau Nasaruddin yang meskipun sudah bebas dan ketemu sama Muldoko waktu mau mengkudeta Partai Demokrat itu, tapi dia kan seorang koruptor backgroundnya. Nasaruddin yang sudah bebas itu, dan itu kan nggak bisa dilepaskan dari ingatan publik ya. Tapi Bilal nggak bisa dilepaskan dari ingatan publik miliaran manusia melampaui gelombang zaman karena itu tadi wudhunya itu. Dan saya nggak tahu, nanti rasakan aja sendiri. Saya sudah mengazamkan itu sejak tahun 2020. Setelah saya nulis bukunya Yusril tahun 2020, saya ingin seperti Bilal paling tidak wudhunya di dalam rangka untuk sholat. Berarti insya Allah itu udah 20 tahun, 22 ya, 21 tahun insya Allah ya. Saya kira itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi mindset kita dalam berislam dan menghadapi masa depan dan kehidupan secara umumnya begitu Pak. Nah ini juga pas kalian Pak buat edukasi umat,
ketika kita wudhu itu yang kita ikutin Bilal hanya ketika kita ingin sholat atau ketika belum waktu jam 10 misalnya kita wudhu kita sholat Pak. Bagaimana nanti Pak? Iya, Supaya pokoknya buat edukasi masyarakat. yang saya pahami asal dia batal wudhu, dia wudhu lagi gitu ya. Nggak harus untuk sholat 5 waktu kan gitu. Jadi dia sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan dia selalu suci ya dari hadas besar dan hadas kecil gitu ya. Terlebih Yang saya lagi, pahami begitu. Terlebih lagi ketika dia mau sholat, dia wudhu, sholat dulu ya sebelum sholat atau sholat sunat Iya, ya. sholat syukur wudhu katanya begitu ya, Iya, 2 betul, rakaat sholat betul. sunnah ya. Iya. Dan itu Tetapi kan berarti tingkat penghambaan dia begitu tinggi, memposisikan dia sebagai seorang hamba kan, selalu bersujud. Gitu. Dan itu kan berarti akan mudah orang yang mencoba memposisikan diri menjadi hamba Allah akan mudah ditolong oleh Allah. Barangkali kemudian mudah ditolong untuk mendapatkan subscriber dan viewers dan juga uang yang halal. Iya. Kan itu nggak selalu bisa kita perkarakan secara matematis, Pak ya. Makanya kalau saya ditanya kemarin itu gimana cara menembus 1000 subscriber pertama dari 38 loncat ke 2000 dalam waktu 7 hari dengan 1 video. Kan saya jawabnya apa kemarin? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, saya nggak ngerti. Ya kan? Saya nggak ngerti. Ini kan pertolongan atau istilahnya maunah ya, pertolongan dari Allah. Ya mau-maunya Allah aja kita terima. Takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima, tinggal menerima kan gitu ya. Jadi kita ikutin aja Pak apa rambu-rambu Allah dan Allah akan memberikan keselamat kita ya, ibarat Gitu, di Pak. jalan raya ada jalan tanjakan, hati-hati turunan jaga rem, ada ada tempat tertentu yang berbahaya, kita juga jaga kendaraan kita. Insya Allah kita selamat seperti itu ya. Insya Allah ya. Kita ikuti Jadi, aja secara kalau kembali lagi nih Pak Yudi, kalau dirumuskan bagaimana menjaga stamina Pak Yudi, agak susah Pak ya, dinalar dengan rasio kita Pak ya. Karena semuanya itu ya. Dua Pak. Dua, pertama persiapan ruhiyah tadi, bagaimana ittiba Rasul, kira-kira begitu ya. Ibadahnya dibenerin, diperbaiki, ibadah kita sendiri bukan orang lain. Yang kedua persiapan teknis ya itu tadi membaca gitu ya. Terus membuat target pribadi ya supaya produktif. Keikhlasan aja kan nggak cukup Pak kalau kita nggak punya target pribadi. Kalau kita targetan 1 hari 3, ya kita coba untuk 3 atau kita lampaui target itu menjadi 5. Kalau ikhlas saja nggak cukup jadi YouTuber. Nah, nanti malah nggak ada target, malah nggak berkarya apa-apa, nggak mengupload satupun video karena nggak ada target yang dibebankan kepada jiwa kita sendiri. Nah, target yang kita patok, kita pasang itu kan sesuai dengan kekuatan ruhiyah kita ya. Kalau kita malas ya satu pun nggak bisa kita upload ya. Makanya yang diperbaiki itu sebenarnya ruhiyahnya dulu, kekuatan jiwa kita dulu, supaya kita bisa produktif. Kalau menurut saya begitu pendekatannya. Gitu, jadi ada kekuatan langit Pak ya yang kita akan tembus ya. Kita tembus ya Pak. Kita tembus arasnya. Iya. Nah mungkin Pak, ini agak melenceng sedikit Pak. Ketika ada siapapun, dia agak jauh dari ibadah ya, tetapi subscribe-nya sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta. Bagaimana tuh Pak Yudi memotretnya Pak? Ya mudah dijelaskan Pak. Berarti kemungkinan yang dia dapat menjadi tidak barokah, terus dia memudahkan dia untuk menyebarkan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Justru dia dapat beban dosa yang banyak itu tanpa dia sadari. Supaya subscribernya banyak kan gitu ya. Kan banyak itu karena YouTuber pemula itu dengan ingin mencapai subscriber banyak dengan melakukan ya begitulah ya hubungan
laki perempuan secara terbuka gitu, menyenangkan hawa nafsu, subscribernya banyak. Tapi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Ya, Iya, iya, iya. subscriber sih banyak, viewer banyak. Tapi persoalannya Allah ridhoi tidak konten seperti itu. Ya kan? Hmm. Jadi persoalannya bukan subscriber banyak nih. Kita pertanggungjawabkan nggak subscriber ucapan kita. Nanti kan kalau di surat Al-Kahfi itu Pak, itu kan kita lihat nanti orang menyesal kan melihat apa itu catatan harian kita sendiri. Perbuatannya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa nih? Kok semuanya yang kecil ada dicatat, yang besar ada, illa ahsaha, kecuali semuanya saya kumpulkan kata Allah. Nah, itu kan termasuk karya-karya hidup kita. Jadi amal soleh enggak, itu kita jadi ngeri juga sebenarnya kita ngomong di depan YouTube. Iya, Kita iya, iya, iya. termasuk orang yang menyesal kayak yang diproyeksikan di surat Al-Kahfi itu, yang membuat Syekh Ali Jabir itu waktu jadi imam sholat tarawih, waktu membaca surat Al-Kahfi yang 110 ayat itu, waktu sampai ayat itu dia menangis tuh. Saya lihat di videonya. Karena saya dulu pernah hafal surat Al-Kahfi itu, sudah saya serahkan ke Ustadz saya ahli Quran yang almarhum kemarin, Kiai Musyafa, yang punya sanad 2, sanad ke-23 sama ke-25 sampai Rasulullah. Saya pernah hafal surat Al-Kahfi itu. Jadi waktu Syekh Ali Jabir itu membaca ayat itu dia menangis. Saya paham kenapa dia menangis, karena artinya mengerikan sekali untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Iya, iya, iya. Itu Pak. Kalau orang sekarang namanya 3H nih Pak. Halal, haram, hantam, Itu Pak. Pak. Orang kayak gitu ya. Pak Yudi gambarnya nggak kelihatan Pak Yudi wajahnya? Apa? Wajah Pak Yudi nih, yang ganteng ini. Gangguan lagi, tapi suaranya bagus. Ya, kalau orang sekarang tuh 3H, halal, haram, hantam. Nah, jadi kalau dari di sini bagus Mas. Iya, mungkin sinyal ya, tapi mudah-mudahan sebentar lagi akan kelihatan lagi nih. Di sini bagus ya. Iya, saya juga bagus nih di saya sendiri, tapi wajah Pak Yudi nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya sampai Pak. Nah, jadi kalau kita kembali lagi mengenai stamina, yaitu ada stamina dari perbaikan tapi kita. wajah saya bagus di sini. Bagus ya, di sini nggak ada nih Pak. Mudah-mudahan akan kelihatan lagi sinyalnya. Jadi kalau saya bisa simpulkan Pak, ada 2, menjaga stamina ya. Perbaikan. Iya, perbaikan ibadah ibadah. Iya. Dan hal-hal teknis Pak ya, teknis ya. Apa? Iya. Pertama mendekatkan diri dan teknis ya. Iya, ini bagus lagi. Ya, jadi itu ya perbincangan kita ya. Jadi kalau dalam hal barokah itu Pak, ada orang bilang peribahasanya yang penting banyak barokah daripada sedikit nggak barokah. Begitu Pak. Kalau orang sering ngobrol ya. Mendingan banyak barokah daripada sedikit nggak barokah. Dan kehidupan orang yang kita ada kan 3H itu hal hantam. Tetapi semuanya memang walaupun saya sebagai YouTuber, sebagai penonton, semuanya akan dipertanggungjawabkan ya. Apakah kontennya ya? Iya. Di surat Yasin juga gitu Pak ya. Mulut kita sama. Mulut kita terkunci, tangan dan kaki akan menjadi saksi kita. Seperti sekarang ini kan. Mungkin sekarang kita lagi merekam perjalanan Pak Yudi. Kelihatan mungkin nanti 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun kita sudah meninggalkan dunia ini, akan dilihat oleh generasi berikutnya, kelihatan nih Pak Yudi segini tingginya, matanya, kakinya, dan begitu juga nanti video-video Allah akan lebih dahsyat lagi nih Pak. Sekarang kita bisa lihat merekam semua. Iya, kalau kita lihat tokoh-tokoh bangsa di dunia yang sudah berkeping-keping di tanah ya, meninggal, mati, maka kita bisa lihat juga Kennedy, gimana tokoh-tokoh yang sudah meninggal, Natsir, Buya Hamka, kemudian tokoh-tokoh lainnya dengan video-video mereka yang direkam pada saat mereka hidup. Gambarnya masih hidup ya. Iya. Jadi kalau saya lihat YouTuber ini adalah konteks komunikasi dan dihubungkan dengan nilai transcendental ini adalah video Allah nih Pak. Jadi video Allah akan lebih dahsyat lagi. Kalau sekarang Pak Yudi bisa ngumpet
nggak direkam kamera, bisa berbohong saya, bisa nipu nggak ada kameranya, nggak ada CCTV-nya, tapi video Allah akan lebih dahsyat lagi nih Pak, akan kita lihat. Betul, Nah, betul. mudah-mudahan perbincangan kita Pak tidak hanya bertemakan bagaimana membangun stamina seorang YouTuber, tapi juga ada nilai-nilai yang harus kita pertanggungjawabkan dan konten-konten YouTube ini adalah video-video manusia yang bisa disaksikan kapan saja. Bagaimana nantinya yang punya alam, yang mempunyai sinyal, yang punya frekuensi akan juga merekam diri kita dari mulai lahir sampai mati. Inilah video-video kita. Jadi teman-teman ini sebagai insight-nya, ketika kita ber-YouTube, hati-hati dengan tanggung jawabnya. Kita sekarang berkuasa, hati-hati dengan kekuasaan kita. Kalau tidak amanah akan dipertanggungjawabkan semuanya. Kalau kita amanah, kita baik, akan juga diperlihatkan amal-amal kita. Sebesar atau sekecil biji sawi, sebesar atom atau zarah akan kelihatan. Nah inilah teman-teman dimanapun berada, sebagai insight bahwa video manusia bisa kita tonton kapan saja. Bagaimana dengan video-video Allah yang lebih dahsyat dari video manusia? Ya, Pak Yudi, tanpa terasa nih kita sudah berbincang-bincang dengan dua tema, ide, mencari ide, dan membangun stamina. Ini sangat menarik sebagai YouTuber pemula atau yang sudah lama, bagaimana kita menyajikan konten-konten bermanfaat buat agama kita, buat negeri kita, buat masyarakat, dan akan dipertontonkan nantinya di yaumil akhir. Baik Pak Yudi, untuk sementara kita akan sudahi perbincangan kita, dan pesan Pak Yudi bagi penonton Lima Benua dengan rencana pembebasan tanah ini dan pendirian Masjid Enam Syuhada dan pendirian pesantren Julali, apa nih Pak Yudi? Silakan Pak Yudi. Di akhir pertemuan kita ini. Silakan, kalau jangan ragu-ragu ya untuk infak, untuk amal jariah ya dalam membangun masjid, karena Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga karena dia membangun masjid di dunia. Oleh karena itu silahkan kalau yang berkenan transfer ke rekening kami itu BRI Syariah ya 1012656781, dikonfirmasikan ke nomor HP kami Yudi Pramuko 0812 1200 6145 dan BRI Syariah kami ulangi 1012 656781. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, pendengar channel Pesantren Julali atau Yudi Pramuka, Yudi Pramuko, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih dahsyat lagi dari pemikiran Pak Yudi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita dan bagi YouTuber pemula. Pak Yudi, terima kasih dalam kesempatan sore hari ini. Kita akan ketemu lagi, jumpa lagi pada episode berikutnya. Dan terakhir mungkin tagline dari tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Silakan Pak Yudi. Ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama Pak. Ya, insyaallah.